Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Syafira dengan nomor induk mahasiswa 19351651649. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi identitas diri. Dalam materi ini saya akan membahas 4 topik. Yang pertama, identitas diri. Kedua, konsep diri. Yang ketiga, identitas sosial. Dan yang keempat adalah identitas budaya. Apa itu identitas diri? Identitas diri adalah suatu pemahaman atau prinsip yang membedakan diri seseorang dengan orang lain. Menurut Ahmadi dan Soleh dalam Purwanti 2013, konsep identitas dalam ilmu psikologi umumnya menunjukkan kepada suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi sehingga muncullah perasaan identitas diri. Lebih lanjut lagi, Hock dan Abraham menyatakan bahwa identitas diri adalah konsep yang digunakan oleh orang-orang untuk menyatakan tentang siapakah mereka dan bagaimanakah cara untuk mereka berhubungan dengan orang lain. Apa sih pentingnya mengenal diri? Proses pengenalan diri ini adalah hal yang paling mendasar yang harus terus dilakukan dalam hidup. Kenapa harus begitu? Karena dengan kita mengenal diri kita sendiri, kita akan mengetahui apa sih kepribadian kita, dan kita akan tahu hal apa yang akan membuat kita bahagia dan yang tidak. Apa hal yang kita sukai dan tidak kita sukai, serta hal apa yang harus kita prioritaskan dalam hidup. Pada akhirnya, kita akan berpikir bahwa setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selain itu, dengan kita mengenal diri kita sendiri, kita tidak mudah iri dengan pencapaian-pencapaian yang dicapai oleh orang lain. Perlu digarisbawahi, setiap individu dapat bersinar dengan caranya sendiri. Lalu, apa yang akan terjadi jika kita tidak bisa mengenali diri kita sendiri? 1. Kita akan merasa mudah emosi dan sulit untuk mengendalikan diri apabila kita dihadapkan dengan suatu masalah. Yang kedua, hati kita akan lebih mudah terbawa sana-sini. Yang ketiga, kita tidak mampu untuk mempunyai komitmen pada diri kita sendiri. Bagaimana sih cara kita untuk mengenal diri kita sendiri? Yang pertama ada personality. Kita harus cari tahu kepribadian kita ini seperti apa. Yang kedua ada value yang dianut. Jangan ketika ada sesuatu hal yang baru kita langsung ikut-ikutan gitu aja. Nggak boleh. Contohnya ketika ada teman kita yang mencontek, kita langsung ikut-ikutan menyontek. Itu nggak boleh ya, karena tandanya kita tuh nggak punya pendirian. Tiga adalah kelebihan dan kekurangan. Apabila kita sudah mengetahui apa kelebihan dan kekurangan kita, maka akan lebih mudah untuk mengembangkan dan mengatasi kelemahan dan menghindari situasi terburuk. Yang keempat adalah tubuh. Kita harus adil sama tubuh kita sendiri. Ketika kamu punya ambis, itu nggak apa-apa, nggak masalah punya ambis. Tapi kita harus ingat juga, kalau kita punya ambisi, maka harus disesuaikan dengan kondisi kita. Jangan sampai karena terlalu berambisi sampai merugikan tubuh kita sendiri. Yang kelima, terakhir adalah tujuan. Ketahuilah apa tujuan hidup kamu dan hal apa yang harus diprioritaskan. Biasanya orang senang membandingkan dirinya dengan orang lain. Menurut Leon Festinger, ahli psikologi sosial, membandingkan diri dengan orang lain adalah sebuah cara untuk mengevaluasi diri dengan tujuan untuk menjadi lebih baik. Namun, apabila dengan cara kamu membandingkan diri dengan orang lain lebih banyak berdampak buruk, jadi contohnya lebih jadi ngerasa tidak percaya diri gitu ya, lebih baik kamu fokus kepada diri sendiri untuk mengembangkan kemampuan diri kamu. Jangan berkecil hati apabila kamu belum menemukan identitas atau jati diri kamu, karena semua itu berproses. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep diri. Apa itu konsep diri? Konsep diri adalah cara pandang atau persepsi tentang diri sendiri. Konsep diri ini sangat memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan seseorang.
Konsep diri ini memiliki pengaruh sebesar 88% tentang kesadaran seseorang. Apapun yang kita pikirkan, maka itu yang akan terjadi. Maka dari itu, segala hal yang kita pikirkan itu harus positif, gak boleh negatif. Karena apa yang kita pikirkan akan terjadi gitu kan. Jadi kita harus berpikiran positif terhadap orang lain, supaya orang lain juga berpikiran positif terhadap kita gitu. Proses konsep diri. Konsep diri terbentuk melalui proses yang terjadi sejak lahir, kemudian secara bertahap mengalami perubahan seiring dengan tingkat pertumbuhannya. Pembentukan konsep diri dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan sekitar. Maka dari itu, pola asuh berperan penting dalam pembentukan konsep diri sang anak. Konsep diri terbagi menjadi dua, konsep diri positif dan negatif. Seseorang dianggap memiliki konsep diri yang positif apabila memiliki pemikiran yang optimis. Jadi selalu optimis, selalu berpikiran positif. Oh ya, saya bisa, saya pasti bisa gitu. Yang kedua, ramah. Ketika bertemu orang, bertegur sapa gitu. Yang ketiga, menerima pujian. Ketika dipuji, dia terima, bukannya merendah tapi menerima. Misalnya kayak, gambar kamu cantik banget ya. Oh iya, terima kasih gitu. Bukannya malah ketika dipuji, enggak, bagusan juga punya kamu. Enggak kayak gitu ya. Dan yang keempat adalah menerima masukan, saran, dan kritik. Jadi ketika diberi saran, diterima gitu. Bukannya ditolak sarannya, bukan kayak gitu ya. Selanjutnya, konsep negatif. Seseorang akan dianggap memiliki konsep diri yang negatif apabila dia toksik. Toksik itu yang menyebarkan aura negatif, dia suka play victim, kayak gitu. Yang kedua, tidak menerima masukan, seperti yang tadi ya. Dan yang ketiga, selalu merasa tidak kompeten dalam segala hal. Jadi belum mencoba udah merasa kayak, kayaknya saya nggak bisa deh, kayak gitu. Dan yang keempat, mau menang sendiri. Itu pastinya nggak boleh ya, mau menang sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang identitas sosial. Menurut Rumen 1993, identitas sosial merupakan hasil dari identifikasi diri oleh orang lain atau pelaku sosial kepada seorang individu. Tujuannya untuk membantu individu atau kelompok dalam menemukan jati dirinya. Selanjutnya kita akan membahas identitas budaya. Identitas budaya merupakan kesadaran dasar terhadap karakteristik khusus kelompok yang dimiliki seseorang dalam hal kebiasaan hidup, adat, bahasa, dan nilai-nilai lainnya. Mary Jane Kaler 1994 menyatakan bahwa identitas budaya merupakan suatu perspektif alternatif yang memiliki dua tujuan sekaligus. Yang pertama, memahami bagaimana cara individu yang satu dengan yang lainnya berperilaku. Yang kedua, bagaimana cara untuk meningkatkan kelayakan identitas dan budaya menurut Kaler 1994. Yang pertama, budaya nasional. Budaya nasional ini meliputi rumah adat, bangsa Indonesia, lagu nasional. Dan yang kedua ada budaya etnis. Budaya etnis ini adalah suku-suku gitu. Jadi kayak Jawa, Sunda, Minang, Betawi gitu. Yang ketiga ada budaya gender. Budaya gender ini meliputi jenis kelamin. Jenis kelamin ada dua, laki-laki dan perempuan. Yang keempat ada budaya profesi. Budaya profesi ini berdasarkan jenis pekerjaannya. Contohnya petani, nelayan, guru, dokter, seperti itu. Dan yang kelima ada budaya geografis. Berdasarkan letak geografisnya, contohnya Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah gitu. Yang keenam ada budaya organisasi. Contohnya organisasi pemerintahan atau organisasi swasta. Dan yang terakhir adalah budaya berdasarkan kemampuannya. Contohnya tim sepak bola, tim tanjidor, kelompok seni dikumpulkan berdasarkan kemampuan dia seperti apa. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai identitas sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.